Selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ayat suci bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Lutfi. Bagaimana Lutfi? Baik? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Alhamdulillah di episode kemarin kita sudah membahas ayat suci Quran surat Al-Qari'ah, dan saat ini melanjutkan yaitu Quran surat Al-Infitar. Nah, ini Quran surat Al-Infitar. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Lutfi. Di antaranya satu, bagaimana kronologi turunnya surat Al-Infitar dan apa kaitannya dengan surat sebelumnya, Quran surat Al-Qari'ah itu. Terus nomor dua, bagaimana makna ayat ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim ini. Yang ketiga, bagaimana kita memahami ini innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Dan siapa saja orang-orang yang abror serta yang fujur di sini. Yang terakhir, apa pesan utama yang ingin disampaikan Allah kepada manusia melalui surat Al-Infitar ini? Nah, ini bagaimana penjelasan jenengan? Ya, bahwasanya surat Al-Infitar ini nuansanya sama dengan surat Al-Qari'ah. Di Al-Qari'ah itu kan Tuhan memetakan ya nasib manusia itu menjadi dua itu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu di surat Al-Qari'ah itu. Jadi manusia di akhirat nanti dibagi menjadi dua. Ada orang yang amal timbangannya itu berat, maka dia dalam hidup yang penuh dengan ridho Allah. Sementara yang amal timbangannya itu ringan, wa amma man khafat mawazinuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, jadi dipetakan dua nasib manusia di akhirat itu. Nah, di sini pun juga sama begitu. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Ini kan juga pemetaan dua nasib manusia. Yang pertama abror, yang kedua adalah fujar. Begitu. Nah, di dalam konteks ini yang di pertemuan kemarin mungkin saya terskip pada satu penjelasan, yang mana penjelasan itu penting saya ungkap di malam ini. Di malam ini apa penjelasan itu? Dua surat ini muncul terkait dengan terbitnya satu maklumat ya, maklumat yang diterbitkan oleh para malak itu. Yang dikenal dengan istilah Sohifah Quraisy itu. Sohifah Quraisy ini ada di beberapa sumber itu. Misalnya Anda bisa melihat di Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham itu di jilid yang ke-1 kalau nggak salah. Kemudian ada juga di sarahnya Ibnu Hisham, itu judulnya Raudul Unuf yang ditulis oleh Imam As-Suhaili. Nah, di dua kitab ini bisa kita temukan istilah Sohifah Quraisy itu. Sohifah Quraisy. Nah, Sohifah Quraisy itu kan ceritanya begini. Wahyu-wahyu awal, yang mana wahyu awal itu mulai mengecam orang-orang malak. Itu kecaman-kecaman yang bertubi-tubi gitu ya. Mulai dari Al-Maun, Al-Humazah, At-Takasur dan seterusnya. Itu lalu kemudian orang-orang Quraisy ini lama-lama merasa gerah juga psikologinya karena selalu dikecam ini. Nah, mereka menerbitkan satu sohifah itu lalu dengan cara mereka membuat satu rapat besar lah begitu kira-kira. Rapat besar di antara para malak itu. Para malak itu ya 9 naga itu. Ini membuat rapat besar berunding bagaimana bereaksi terhadap
dakwah kenabian Muhammad itu. Oke. Karena dakwah kenabian Muhammad ini kok surah-surahnya itu selalu mengecam kita. Oke, tertuju kepada 9 itu ya. Tertuju kepada 9 ini. Ini apa reaksinya yang untuk merespon ini? Nah, ini mereka bermusyawarah. Bermusyawarahnya itu di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwah itu. Nah, setelah mereka melaksanakan rapat ini, lalu kemudian muncullah 2 keputusan utama. Itu. Oke. Hasil dari rapat ini. Hasilnya yang pertama itu bahwa antara komunitas kenabian yang terindikasi mendukung Nabi Muhammad itu dilarang untuk melakukan hubungan pernikahan lagi dengan komunitas yang ada di Paramala ini atau Darun Nadwah ini atau 9 naga ini. Nah, jadi gitu. Tidak ada ataupun tidak boleh melakukan hubungan pernikahan. Nah, dalam satu riwayat itu, misalnya riwayat dari Ibnu Katsir ya, di Ibnu Katsir itu di jilid yang ketiga itu diriwayatkan bahwa Abu Lahab ini kan masuk ini Darun Nadwah ini. Abu Lahab ini orang yang punya anak namanya kalau nggak salah Abu Qais. Itu punya istri Abu Qais itu putrinya Nabi Muhammad. Bernama si Ummi Kulsum. Ummi Kulsum kalau nggak Ruqayyah gitu. Ruqayyah. Ruqayyah ya. Ruqayyah. Nah, dengan terbitnya Sakhifah Quraisy ini karena dilarang saling pernikahan, maka kemudian antara Abu Qais putra Abu Lahab sama si Ruqayyah ini dipaksa cerai, begitu. Oh, sampai segitu ya? Sampai segitunya. Kamu nggak mau ikut ayah kamu atau ikut ayahnya si Ruqayyah binti Nabi Muhammad, begitu. Nah, karena terbitnya Sakhifah Quraisy itu sesuatu yang sifatnya harga mati, maka kemudian si Abu Qais ini terpaksa harus bercerai dengan Ruqayyah ini, yang nanti Ruqayyah itu nanti dinikahi oleh Utsman bin Affan. Begitu. Iya. Nah, ini salah satu dampaknya ya. Nah, kemudian yang kedua begitu, keputusan yang kedua dari Darun Nadwah ini itu di antara komunitas Nabi Muhammad dengan komunitas Paramala ini satu sama lain dilarang saling melakukan transaksi jual beli. Gitu. Jadi tidak boleh. Paramala ini kan orang-orang yang punya barang. Itu mereka punya pasar juga. Gitu loh. Pasarnya yang terkenal di Mekah yaitu ada Zulmajas, ada Zulmajana, ada Ukas. Nah, di pasar ini dilarang di mana orang-orang dari Paramala ini melakukan transaksi jual beli sama kelompoknya Nabi Muhammad. Gitu. Nah, intinya Sakhifah Quraisy ini memutus hubungan dengan Muhammad lah gitu. Ya, memutus hubungan Muhammad lah. Pemutusannya sampai 2 itu tadi. Satu dilarang saling pernikahan, kemudian dilarang saling transaksi jual beli. Nah, ini yang muncul dari Sakhifah Quraisy ini. Nah, kemunculan Sakhifah Quraisy ini kan lalu kemudian membelah manusia menjadi 2 secara clear and distinct, berbeda komunitas kenabian dan oposisi kenabian. Nah, kan begitu. Nah, karena terbelah menjadi 2, muncullah 2 pemetaan di dalam surat Al-Qari'ah itu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Ini maksudnya adalah komunitas kenabian. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini maksudnya adalah kelompok malak itu. Nah, kan begitu. Nah, ketika muncul pemetaan seperti itu, mereka juga tidak reda, muncul lagi invitor ini. Gitu loh. Muncul lagi invitor ini juga di dalam konteks menegaskan nasib 2 komunitas ini.
Oke. Komunitas kenabian dan komunitas Malah. malak. Atau oposisi kenabian ini. Nah, yang menarik di dalam hal ini itu adalah ungkapan di dalam cara Al-Quran menyebut gitu ya. Wa innal fujjaro lafi jahim gitu. Wa innal fujjaro ini banyak orang menyatakan durhaka, pendusta begitu. Tapi sebetulnya maknanya lebih kompleks daripada itu. Fujar itu. Kalau kita merujuk kepada kitabnya Abu Hilal Al-Askari, ini Abu Hilal Al-Askari. Nah, ini kitabnya ini. Ini. Al-Furuqu Al-Lughawiyah itu. Al-Furuqu Al-Lughawiyah ini. Kita bisa melihat arti dari fujar itu apa, begitu. Arti dari fujar itu saya kutip di sini ya biar tidak terlalu lama membuka halamannya. Gitu. Fujar itu adalah imbi'asu fil ma'asi wat tawasu' begitu. Imbi'asu fil ma'asi wat tawasu' begitu. Jadi istilahnya bangkitnya perbuatan maksiat, setelah bangkit tawasuk meluas. Gitu loh. Bangkitnya perbuatan maksiat itu maksudnya adalah terbitnya Sakhifah Quraisy. Buat tawasuk ini meluas karena tidak hanya soal terbitnya Sakhifah Quraisy, tapi orang-orang dari Malak itu juga membuat koalisi-koalisi ini. Nah, ini ada yang disebut dengan tawasuk itu. Jadi meluas ke beberapa koalisi-koalisi mereka agar mereka itu tidak melakukan komunikasi dengan Nabi Muhammad. Baik itu hubungan dengan Nabi Muhammad, baik itu hubungan pernikahan atau hubungan jual beli. Nah, makanya kemudian yang digunakan itu istilahnya fujaro, gitu loh. Wa innal fujaro, jadi maksiat yang maksiatnya itu meluas-luas sehingga terbentuklah yang namanya dua komunitas, gitu loh. Kalau maksiat begitu saja kan bisa secara individu. Tapi kalau individu itu lalu ajak-ajak banyak orang, ini namanya tawasuk. Inilah yang disebut dengan fujar. Nah, ayat ini sangat relevan di dalam konteks masa itu karena munculnya Sakhifah Quraisy ini. Sakhifah Quraisy itu kan yang namanya para malak itu kan tidak hanya satu, banyak, gitu loh. Banyak, makanya mereka semuanya dilarang untuk melakukan hubungan dengan komunitas kenabian. Lah, mereka semuanya inilah yang dimaksud dengan tawasuk itu. Menerbitnya Sakhifah itu sudah ma'asi. Imbi'asul ma'asi, ajak-ajak semua orang untuk memusuhi Nabi Muhammad, ini namanya tawasuk. Begitu loh. Artinya orang-orang yang fujar itu kan golongan 9 itu tadi. Jadi tawasuk itu, imbi'asu ma'asi wat tawasuk begitu. Nah, kemudian abror itu. Abror ini banyak orang mengartikan sederhana ya, orang-orang baik begitu. Sebetulnya kalau arti secara lebih kenanya itu abror itu adalah orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang berbakti secara setia itu loh. Orang-orang yang berbakti secara setia itu namanya abror. Nah, ini cocok untuk komunitas kenabian. Mereka berbakti kepada Nabi Muhammad, bukan mengabdi secara personal. Gitu, misalnya menjadi babunya begitu, tidak begitu. Tapi mengabdi dalam konteks setia kepada apa yang menjadi visi kenabian itu. Yang visi kenabian itu sudah kita ungkap di surah-surah awal, yang itu mereka mengecam kelompok orang-orang yang kaya tapi tidak sedikit pun merasa iba terhadap orang-orang miskin ini. Nah, dalam konteks inilah Tuhan menggunakan istilah abror sama fujar. Gitu loh. Abror ini orang yang berbakti, menggolongkan dua golongan tadi ya. Berbakti dalam konteks visi dan misinya mereka setia begitu ya, kepada Nabi. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya pengkhianatan terkait dengan visinya gitu. Mengapa kok tidak melakukan pengkhianatan? Karena sudah pecah menjadi dua
Komunitas ini, komunitas setuju Sohifah Quraisy sama Sohifah yang sama Visi kenabian. komunitas kenabian ini. Nah, Oke, dan jangan lupa dalam informasi di Ibnu Hisam sama As-Suhaili, Raudul Unuf itu, Sohifah Quraisy ini dipajang ya, dipajang di dinding Ka'bah begitu. Jadi siapapun bisa baca. Nah, jadi kalau misalnya orang itu tidak membaca pengumuman itu tidak mungkin, karena itu dipajang di dinding Ka'bah yang disebut dengan Sohifah Quraisy itu. Inilah yang kemudian manusia terpetakan menjadi dua, abror sama fujar. Sama juga di surat Al-Qari'ah itu sakulat mawazinuhu atau khafat mawazinuhu. Nah, begitu. Khafat mawazinuhu ya kelompok Sohifah Quraisy. Gitu loh. Fujar ya kelompok Sohifah Quraisy itu. Nah, itulah makanya kemudian di dalam surat Al-Infitor ini dijelaskan dua kelompok itu. Fujar sama abror. Nah, begitu. Benar Pak Lutfi. Tadi kan Sohifah Quraisy itu dipajang di dinding Ka'bah gitu ya. Itu artinya pada saat itu Ka'bah itu sebagai papan pengumuman loh. Ya kan dinding itu bisa ditempeli apa saja kan, bisa juga misalnya mu'alaqat itu. Syair-syair yang juara mendapatkan penilaian yang baik itu juga dipampang di situ. Oh, begitu. Jadi dinding Ka'bah itu sesuatu tempat yang mana itu bisa ditempelkan itu sesuatu yang penting. Begitu. Okay. Jadi mu'alaqat bisa ditempel, lalu kemudian termasuk Sohifah Quraisy ini. Nah, begitu. Nah, inilah yang kemudian kalau kita memahami kondisinya seperti itu, maka kita mudah mengartikan dari ma gharraka birabbikal karim. Gitu loh. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, gitu loh. Apa yang memperdayakanmu? Birabbikal karim terhadap Tuhanmu yang maha mulia itu. Begitu. Gharraka ini yang namanya memperdayakanmu ini yang namanya orang bisa ikut itu kan lalu dibujuk. Gitu. Ayo melu kelompok mana kamu, begitu. Kan dibujuk. Rayuan. Dibujuk agar yang namanya kelompok malak itu barisannya menjadi rapat. Gitu loh. Gitu. Halo, kalau kamu nanti tidak ikut saya, begitu. Nanti awas, nanti jual beli tidak boleh ke saya. Nah, ini gharraka. Gitu. Sehingga komunitas itu betul-betul kuat. Begitu loh. Allah memberikan informasi kepada Muhammad berupa juga ancaman, mereka juga mengeluarkan ancaman, begitu ya. Mereka juga mengancam, awas nanti kalau melakukan jual beli kepada Muhammad. Lah, itu yang dimaksud di dalam ini magharraka. Itu. Magharraka apa sih yang memperdayakanmu gitu? Wong Abu Jahal aja loh kok kamu percaya seperti itu. Nah, itulah kurang lebihnya. Gitu. Sehingga kamu begitu setia kepada Abu Jahal sama Abu Lahab, apa yang memperdayakanmu? Gitu. Apa sih nilainya si Abu Jahal sama Abu Lahab itu sehingga kamu itu harus taat kepada dia? Nah, itu magharraka birabbikal karim gitu. Makanya Tuhan bertanya seperti itu begitu loh. Seolah-olah yang namanya Abu Bakar Abu Jahal sama Abu Lahab ini something banget sehingga kamu harus ikut dengannya. Magharraka itu. Nah, itu. Kalau Nabi Muhammad something banget iya, karena membawa visi yang besar. Tapi apa sih yang menjadi something dari Abu Jahal ini sehingga dia itu gharraka kepada kamu? Nah, itu loh. Ini makanya pertanyaan Tuhan terkait pertanyaan gugatan kepada orang-orang yang ada di dalam Sohifah Quraisy sehingga mereka kok mau begitu loh untuk setia kepada pencetus dari Sohifah Quraisy itu. Itulah magharraka birabbikal karim. Nah, itu. Oke. Lalu kemudian coba alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
Yang menciptakan. Yang mana telah Rob itu telah menciptakanmu. Penciptakanmu lalu kemudian menjadikanmu susunan ya seimbang, adalak. Oh iya. Itu susunan seimbang matanya dua gitu. Itu kan hasil kholakoka. Tuhan telah menciptakanmu. Penciptaan Tuhan. Kenapa kamu kok tidak terperdaya dengan Nabi Muhammad yang menjadi utusan saya, di mana saya itu telah menciptakanmu? Kok tidak terperdaya dengan Muhammad? Justru terperdaya dengan 9 suku. Dengan musuh Nabi Muhammad. Iya. Malah gitu loh. Inilah yang kemudian pertanyaan-pertanyaan gugatan itu kepada Tuhan itu. Lalu setelah muncul pertanyaan gugatan, muncullah yang namanya innal abrara. Ini sudah judgment, putusan ya. Putusan innal abrara lafi naim, orang yang berbakti itu dalam kenikmatan, wa innal fujjara, orang-orang yang ada di dalam komunitas Sohifah Quraisy itu berada di dalam kesesatan. Jahim. Itu artinya di dalam konteks ini gitu. Jadi konteks ayat ini kecaman ya, itu tetap dalam konteks kecaman. Ayat ini merupakan kecaman di mana penerus lanjutan dari ayat sebelumnya. Lanjutan dari ayat sebelumnya. Al-Qari'ah kemarin. Gitu. Bisa enggak ini ayat ini dikatakan ayat mempertegas gitu? Bisa begitu. Kecaman gitu ya. Bisa. Biasanya di dalam Al-Qur'an yang turunnya secara kronologis begitu. Kadang kalau kita tidak jeli membedakan surat per surat itu ini mana ya yang surat ini satu fakroh gitu. Oh iya. Satu fakroh itu satu tema, satu alenia. Jadi kadang untuk tema mengecam gitu, tema mengecam itu diturunkan beberapa surah. Ya. Nah ini misalnya Tuhan mengecam tindakan Sohifah Quraisy. Maka ini nanti yang turun tidak hanya 2 surat ini. Gitu loh. Kadang muncul 4 surah. Itu untuk tema mengecam tindakan orang-orang kaya yang tidak peduli sama orang miskin, Tuhan memunculkan sekian surah, misalnya Al-Maun, At-Takasur, Al-Lumazah. Nah itu kan itu khusus mengecam kepada tindakan mereka yang tidak merasa iba. Nah khusus terkait dengan terbitnya Sohifah Quraisy ini muncul sekian surah gitu loh. Artinya nanti masih ada lagi. Jadi begini, kronologi Al-Quran yang terkait dengan respon Allah terkait dengan kejadian di Mekah itu. Ini isunya apa ini? Gitu loh. Untuk isu tidak berpihak kepada orang miskin, Tuhan sekian surah. Untuk isu Sohifah Quraisy nanti sekian surah. Begitu. Untuk isu tentang nanti misalnya Nabi Muhammad itu setelah ditinggal oleh Abu Thalib sama Siti Khadijah yang disebut dengan Yaumul Husni itu, hari kesusahan itu, untuk penghiburan kepada Nabi Muhammad sekian surah gitu. Nah, kejelian kita di dalam melihat keterkaitan surah-surah dalam satu fakroh tertentu atau dalam alinea atau tema tertentu, maka kemudian itu tidak akan ditemukan kecuali kita memahami Al-Quran itu secara kronologis begitu. Nah, di dalam hal ini penting bagi kita semuanya gitu ya, dalam kajian-kajian terkait dengan studi Al-Quran itu, kita harus melibatkan sumber-sumber di luar Quran. Gitu loh. Yang dalam istilah metodologi itu disebut dengan ekstratekstualitas. Ekstratekstualitas. Di luar sumber. Jadi ekstratekstualitas itu ini ada teks Al-Quran. Maka kemudian dia cara pengertiannya harus mengikutkan sumber-sumber ekstra teks atau di luar teks ini. Misalnya tarikh, misalnya sirah, atau misalnya maghazi, atau bakot. Begitu. Sehingga di dalam hal ini
ketika kita meletakkan kata itu di dalam konteks tertentu, itu membantu untuk memunculkan makna. Dari extra text tadi ya. Gini loh, ketika kita meletakkan teks itu dalam konteks tertentu, membantu menemukan makna. Oh, Gitu loh, iya, iya. membantu menemukan makna. Misalnya begini ya, gitu. Saya ngomong kepada orang I love you, Iya. gitu kan. Artinya secara sintaksis, aku cinta kamu. Nah, kan begitu. Iya. Tapi ini akan berbahaya jika misalnya ini saya lontarkan kepada lawan jenis yang bukan muhrim saya. Misalnya wanita ini, yang itu. I love you, begitu tanggapannya bisa lain. Tapi ini akan berbeda ketika saya ucapkan kepada anak saya. I love you, saya sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu. Ucapannya sama, tapi objeknya berbeda dan konteksnya berbeda, maka maknanya berbeda. Oke. Maka dari itu, kita mengetahui konteks itu membantu menemukan makna. Gitu loh. Makna yang relevan tentunya. Makna yang relevan sesuai dengan konteksnya. Begitu. Kemarin Pak Lutfi ngomong sama orang itu I love you gitu misalnya. Berarti dia puber kedua, ya belum tentu. Gitu. Belum tentu. Wong saya ngomong I love you sama anak saya, berarti kan saya sayang anak-anak saya, kan begitu. Nah, beda dengan orang di luar keluarga, misalnya perempuan lain, saya ngomong itulah ini sifatnya biologis. Nah, konteks itu loh yang penting di dalam kajian Al-Quran itu, yang mana ini ada di dalam teks-teks yang mengelilingi Al-Quran, yang disebut dengan sirah, tarikh, maghazi, lalu kemudian juga tobakot gitu. Maka penting untuk menelaah terkait dengan sumber-sumber di luar teks, terkait dengan cara kita membaca teks-teks Al-Quran. Nah, inilah yang disebut dengan metode intratekstualitas. Gitu loh. Oke. Kenapa saya kok menjelaskan seperti ini? Begitu. Karena kan di beberapa pertemuan yang lalu, begitu, saya akan mengulas tentang mengapa sih Al-Quran harus dibayan terus dengan hadis begitu. Oh iya. Gitu ya. Kok kayak hadis ini disentralkan. Iya. Nah, kan begitu. Itu kajian bersama Pak Bowo. Kajian bersama Pak Bowo kan saya begitu. Hadis ini mengapa kok menyentral atau disentral, ini oknum-oknumnya siapa? Nah, itu jawabannya bisa ditengok di konten saya yang sebelumnya, di mana saya di dalam konteks menyampaikan itu konteksnya kritik begitu. Nah, ketika konteksnya kritik, maka kemudian saya harus menemukan metode lagi kan. Masa saya mau menggunakan metode yang saya kritik? Kan tidak mungkin. Maka saya menggunakan metode yang saya sebut ekstratekstualitas itu. Caranya Al-Quran untuk mengungkap maknanya, lihat teks-teks yang mengelilinginya. Bisa teks sirah, maghazi, tobakot, tarikh, dan seterusnya. Dari kita memahami tentang ekstra, makanya ekstra itu kan luar. Luar ini maksudnya yang mengelilingi Al-Quran itu. Dari situ membantu untuk menemukan makna. Nah, salah satu bantuan temuan maknanya kita ungkap di dalam malam ini, kita bisa mengerti arti dari fujaro. Lafi jahim wa inal abrara lafi naim, gitu loh. Nah, dengan begini saya kan tidak menggunakan metode yang saya kritik. Oh iya. Gitu. Kalau menggunakan itu kan berkhianat saya. Tidak boleh itu. Begitu. Menggunakan metode di luar teks ini. Inilah dari situ kita bisa memahami innal fujjara lafi jahim wa innal abrara lafi naim. Inilah yang mana di dalam hal ini kita bisa memahami bahwa sebetulnya Tuhan mengecam betul terkait dengan terbitnya Sohifah Quraisy ini. Gitu. Jadi kecaman Tuhan itu magharraka gitu.
Apa yang membuatmu itu tertipu dengan tokoh-tokoh malak itu? Begitu. Bukankah yang dibawa Muhammad itu Al-Quran dengan visinya yang mengkritik terhadap kelompok-kelompok kaya Mekah itu? Jika misalnya ini diwujudkan dalam kenyataan, bukankah akan mengantarkan semua orang dalam kemakmuran bersama yang disebut dengan baldatun thayyibah warabun ghafur itu, di mana harta itu tidak berputar di antara orang kaya saja. Bukankah begitu kalau diikuti? Lalu kemudian kamu justru tidak memilih ini, malah memilih si musuh Muhammad, di mana di musuh Muhammad itu harta itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Begitu. Dari sinilah lalu kemudian Tuhan mempertanyakan, Mahoroka. Itu. Apa yang membuatmu terperdaya itu? Begitu. Apa toh yang membuatmu tertipu? Mahoroka itu, birobikal karim. Gitu. Nah itulah apa yang di kurang lebih yang bisa kita temukan maknanya dengan metode ekstra tekstualitas. Gitu. Nah tentu di dalam hal ini kita juga harus lebih effort ya. Kalau Al-Quran bayan dengan sunnah sudah banyak kita temukan. Oh, iya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau tafsirul Adim karya Ibnu Katsir, atau misalnya tafsir Jalalain. Itu tafsir bisunnah. Yang ekstra tekstualitas itu belum banyak dilakukan, padahal itu sangat membantu untuk menemukan makna-makna baru apa yang belum ditemukan di makna-makna lain. Dan itu lebih, menurut saya agak lebih menggambarkan gitu. Perkara apakah ini tafsir yang paling benar, ya tentu tidak. Yang paling benar yang Maha Kuasa, pemilik teks Al-Quran ini, begitu. Tapi ini upaya, satu metode upaya untuk menemukan makna, itu ya, dengan metode yang saya sebut dengan ekstra tekstualitas. Setidaknya ada gambaran baru. Ada gambaran baru, gitu loh. Terkait dengan penjelasan Al-Quran. Inilah Pak pentingnya kelincahan kita menggunakan metodologi-metodologi. Asalkan kita ini tidak alergi terhadap temuan-temuan metodologi baru. Ini belum orang sudah ngecam ini. Oh, nggak pakai hadisnya mana? Gitu. Kebanyakan orang sudah alergi duluan. Oh, itu ekstra tekstualitas, emangnya itu dari sanatnya dari mana? Gitu. Belum sudah ngomong begitu ya kacau begitu loh. Makanya kemudian penting untuk terbuka, open mind di dalam memahami Al-Quran itu harus terbuka ya. Oke, begitu Pak Lutfi. Ini jadi artinya pesan tadi menggambarkan bahwasanya Tuhan ini benar-benar mengecam, membuat menjadikan dua ini abror sama fujar ini. Nah, pilihan yang mana yang saudara? Karena sudah ada gambarannya, Pak. Oke, begitu mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Lutfi. Saya kira itu terkait dengan background dibalik kemunculan yang bisa dibaca secara metodologi surah Al-Infitor ini. Begitu. Oke. Cukup? Ya. Oke. Begitu para pemirsa penjelasan terkait dengan Quran surat Al-Infitor ini tadi. Bahwasanya sudah gamblang dijelaskan oleh beliaunya. Nanti apabila ada pertanyaan yang masih mengganjal pada diri pemirsa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa ini ada beberapa iklan, bisa dibeli. Oh ya, ini saudara yang pemirsa kan ini penting juga ada ini Furuh tadi. Kemarin saya akan mengungkap tentang bagaimana sih solusinya? Oh ya, itu kan seperti di dalam diskusi kita dengan Pak Bowo itu. Gimana sih solusinya kalau sudah carut-marut ilmu-ilmu itu dengan perselingkuhan dengan kekuasaan? Oh iya gitu. Lalu solusinya apa? Kemarin kan begitu. Kembali ke Islam awal. Kan begitu. Lah kembali ke Islam awal itu saya berupaya untuk menyajikan Islam awal itu dalam Madinah yang haram. Itu bisa di dalam diakses. buku ini. Silahkan nanti bisa dipesan. Oke, begitu para pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita teruskan lagi di lain kesempatan. Jangan lupa
share, and subscribe, kemudian komen. See you next time. Ya.